Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Anggara dan pada video ini saya akan membantu teman-teman dalam pengenalan Scratch. Sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Scratch. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Pada kali ini saya akan mengenalkan dasar-dasar daripada Scratch. Oke, jadi teman-teman, pada bagian kode ini terdapat beberapa bagian yaitu motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, and my blocks. Nah, jadi di sini teman-teman pada bagian motion ini juga dibagi juga ada bermacam-macam kode. Ini mungkin bisa teman-teman baca sendiri dan pahami sendiri. Di bagian looks ini juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus berlanjut dari bagian kode ini kita lanjut ke bagian costumes. Di kostum ini kita akan ada di bagian kostumnya si sprite 1 ini teman-teman. Nah, pada sprite 1 ini kita bisa memilih kostum ini, ada kostum 1, kostum 2. Oke, lanjut berikutnya di sini ada bagian sounds. Di bagian sounds ini kita bisa memasukkan suara teman-teman. Jadi pada pembuatan program kita kali ini kita bisa memasukkan suara teman-teman, dan suaranya ini bisa kita putarin di sini. Nah, itu kurang lebih suara meow ya teman-teman. Ini bisa kita louderkan biar lebih keras. Nah, ini softer biar lebih lembut teman. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan mengenalkan apa itu backdrops. Nah, jadi backdrop di sini teman-teman adalah sebuah background yang dibelakangi oleh sprite ini teman-teman. Jadi pada backdrop ini kita ada opsi choose a backdrop, paint, surprise, dan upload backdrop. Jadi kita mulai dari sini dulu teman-teman. Pada choose a backdrop ini kita bisa memilih backdrop yang sudah disediakan oleh Scratch ini teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali opsi yang bisa kita pilih. Oke, selanjutnya di sini ada paint. Nah, pada paint ini teman-teman bisa membuat sendiri atau mengedit sendiri backdrop yang teman-teman inginkan. Lanjut sekarang bagian surprise ini. Nah, di bagian surprise ini teman-teman kita akan diberi backdrop secara acak. Itu backdrop secara acak itu dari bawaan ini teman-teman, bawaan dari Scratch-nya teman-teman ya. Dan ini ada upload backdrop. Nah, upload backdrop ini bisa kita gunakan kalau kita ingin menggunakan backdrop yang telah kita edit mungkin dari handphone kita, ingin kita masukkan ke dalam Scratch ini. Nah, di bagian di upload ini nanti kita akan diarahkan ke lokasi penyimpanan backdrop kita. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang sprite teman-teman. Jadi sprite di sini adalah tokoh utama dalam pembuatan Scratch kita teman-teman. Di sini namanya sprite 1 ya teman-teman. Ini bisa kita ubah namanya, misal kita ubah jadi Dodi. Nah, bisa kita ubah jadi Dodi. Jadi nama sprite ini adalah Dodi teman-teman. Dan di sini ada titik X dan titik Y. Fungsi dari titik S dan titik Y ini sendiri adalah sebagai titik koordinat teman-teman. Jadi misal kalau kita geser ke sebelah sini, nah kalau kita geser sebelah sini, titik koordinatnya akan berubah menjadi minus 120, minus 28. Dan kalau kita geser ke sebelah sini, di sini titik koordinatnya berubah dari 100 menjadi 171, minus 46. Oke, jadi kurang lebih seperti titik koordinat dalam matematika ya teman-teman. Nah, dia ada bagi 4 kayak gini kan, ada garis sumbu Y, ada sumbu X. Oke, selanjutnya di sini ada opsi size. Nah, di size ini teman-teman bisa kita ubah ukuran dari sprite ini. Misal kita ubah menjadi 80. Nah, kita enter dan sprite-nya ini mengecil. Oke, selanjutnya di sini ada show. Ini show ini sudah ke show ya teman-teman, dan ini untuk nggak show-nya biar ke unshow dia. Oke, lanjut di bagian direction. Nah, di bagian direction ini kita punya yang ini bagian left and or right, di sini bagian all around,
dan sini di no rotate. Nah, di sini pada bagian all around ini kita bisa memutar sprite kita teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Tadi posisi semulanya 90 derajat, resistnya 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita edit lagi. Oke. Nah, di sini bagian left or right tadi. Jadi si si sudut ini tadi dia berfungsi sebagai pengarah arah dari sprite ini. Jadi misalnya kita ubah ke sini, dia bakal arah ke sebelah kiri ini teman-teman. Nah, perhatiin ya, ini ya sudutnya. Oke, dan ini lanjut do not rotate. Jadi kalau kita pilih opsi do not rotate ini, dia nggak akan bisa keputar atau berpindah arah itu teman-teman. Nah, kita tes putar-putar, nah dia kekunci, benar-benar nggak bisa dipindahin. Kita ubah 90 lagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Sekarang kita coba langsung percobaan kode-kode dasarnya teman-teman. Di sini saya pingin ganti sprite teman-teman. Saya nggak pingin ganti kucing. Coba saya hapus ya, ini untuk hapusnya. Dan saya pingin cari yang orang teman-teman. Soalnya aku pengen buat sprite-nya itu berjalan teman-teman. Nah, ini aku pilih yang bagian every walking. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan memilih backdrop yang sesuai. Backdrop yang akan saya pilih bentar teman-teman. Mungkin kita akan pilih chartboard ini aja ya. Nah, di sini kalau misal teman-teman ngerasa size-nya itu kebesaran atau kekecilan, itu bisa diubah teman-teman di bagian sini tadi, masih inget kan? Sekarang kita lanjut ke bagian pemberian kodenya teman-teman. Jadi pada sprite ini kita ubah dulu aja namanya teman-teman ya. Kita ubah jadi siapa? Denny. Nah, jadi saya pingin si Denny ini berjalan. Mungkin kalau dia diklik tombol kanan dia akan berjalan ke kanan, dan diklik tombol kiri dia akan berjalan ke sebelah kiri. Oke, jadi untuk memulainya kita pilih yang bagian when green flag T. Nah, ini apa maksudnya? Jadi green flag ini teman-teman fungsinya adalah sebagai tombol start, dan ini yang kayak segi 6 merah ini inti untuk stop. Jadi saat kita start, saya ingin si Denny ini dia berada di sebelah sini, berada di koordinat minus 188, minus 59. Oke, jadi caranya setelah kita tambahkan green flag ini, kita ubah go to x minus 188, terus y nya minus 59. Terus kita lanjut, karena kita ingin si Denny ini berjalan dari sini ke ujung sebelah kanan, maka kita tambahkan bentar teman-teman, kita cari dulu. Kita tambahkan if then. Nah, di sini apa fungsi if then ini teman-teman? Jadi if itu adalah jika, terus titik-titik maka. Jadi fungsinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jika saya klik tombol sebelah kanan, maka apa peristiwa atau proses yang akan terjadi teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat if k space press. Nah, ini tombol spasi ya teman-teman, bisa kita ubah menjadi right arrow. Jadi if right arrow press atau panah sebelah kanan itu ditekan, maka apa yang kita inginkan? Aku ingin X-nya ini berubah by 10 demi 10 gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita diklik ini, dia bakal diklik kanan ini, dia bakal berjalan ke sebelah kanan teman-teman. Oke, selanjutnya aku ingin kalau dia diklik sebelah kanan itu kostumnya berganti-ganti. Nah, kan kalau kostumnya tadi seperti ini teman-teman. Nah, dia kayak orang yang berjalan gitu ya. Nah, jadi ini saat change by 10 ini kita ganti, maaf. Nah, ini dia akan terus next kostum.
Nah, taruh sini dapat teman-teman. Nah, ini dia sudah jalan sebelah kanan dan dia X-nya itu berubah berdasar by 10. Sekarang kita coba teman-teman, cobanya kita tambahin lagi tombol startnya ini teman-teman. Nah, kita coba klik. Nah, di sini masih belum berfungsi teman-teman. Kenapa? Karena ini tidak ada kode yang membuat dia bendera hijau ini terus aktif. Maka dari itu kita tambahkan variabel ini teman-teman. Saya tambahkan di dalam sini. Jadi ketika bendera hijau ini ditekan, ada kode yang terus berjalan selama bendera hijau ini ditekan. Dan kode ini katanya selamanya jika tombol sebelah kanan ini ditekan, maka akan next costume terus change X by 10. Kalau kita klik kanan, nah kurang lebih seperti ini. Tapi kalau dilihat ini terlalu cepat ya teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan ini. Di bagian kontrol ini ada yang namanya wait 1 seconds ini. Ini kita tambah, mungkin 1 second ini terlalu lama, kita ubah menjadi 0.2. Jadi seperti itu aja teman-teman. Jadi kalau kita klik lagi, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang untuk dia kembali berjalan ke sebelah kiri, kita buat kode baru lagi teman-teman. Mungkin untuk yang bagian ini akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menambahkan kodenya. Nama kodenya ini jika tombol left arrow atau panah sebelah kiri ini ditekan, maka dia akan next costume change X by -10. Nah di sini ini -10 teman-teman, atau -10 ya. Kenapa di -10? Karena kan kalau kita dalam koordinat itu, kalau di sumbu X itu, kalau dia ke sebelah kanan itu dia positif, kalau dia ke sebelah kiri itu berkurang maka negatif. Jadi di sini kalau kita coba, nah dia mulai situ jalan, dan kalau sebelah kiri dia berjalan mundur. Nah ini teman-teman solusinya biar dia pas berjalan ke sebelah kiri itu menghadap ke sebelah kiri juga, maka kita tambahkan di bagian motion ini ada yang namanya point in direction. Nah, jadi point in direction ini kan ada 90 ya, berarti pada sudut 90 derajat. Nah di sini 90 derajat kita tambahkan pada right arrow. Terus yang ini, yang left arrow ini kita ubah jadi -90. Nah jadi kurang lebih arahnya seperti ini teman-teman. Kita enter dan kita coba mulai lagi. Nah ini sebelah kanan, dan maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Yang bagian ini tadi teman-teman ubah jadi seperti ini teman. Nah ya, bukan yang ini ya, tapi ini. Nah kita tutup lagi, kita coba lagi ya. Nah, dia klik sebelah kanan seperti ini dan sebelah kiri seperti ini. Nah, oke, jadi pada kali ini kita sudah bisa membuat sebuah sprite itu bagaimana dia bisa bergerak dengan mengandalkan kode-kode dasar ini teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini saja video penjelasan saya tentang pengenalan dasar-dasar Scratch. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar Scratch ini teman-teman. Sampai di sini saja video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.